Pemirsa, hari ini diprediksi menjadi puncak arus mudik Lebaran 2024. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, ada peningkatan jumlah pemudik hingga 56% pada Lebaran tahun ini. Banyaknya jumlah pemudik membuat pemerintah harus lebih ekstra cermat dalam mempersiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi pergerakan ratusan juta orang saat mudik. Untuk membahasnya, kita terhubung bersama dengan juru bicara Kementerian Perhubungan, Ibu Adita Irawati. Selamat pagi, Ibu Adita. Selamat pagi, Ibu Adita, sudah tersambung bersama kami? Selamat pagi, Jason. Baik, Bu Adita, kami ingin konfirmasi kembali. Diprediksi memang puncak arus mudik ini diperkirakan tanggal 6 sampai dengan tanggal 8. Memang sudah ada beberapa wilayah yang sudah mulai dipadati arus kendaraan, tapi ada juga beberapa kendaraan yang beberapa ruas yang masih dikatakan normal begitu. Jadi kami ingin konfirmasi apakah memang puncak mudiknya itu memang diprediksi hari ini akan terjadi atau mungkin besok, Bu Adita? Ya, kalau dari hasil riset sebenarnya memang puncak itu ada dua ya, hari ini dan besok. Dan angkanya tidak berbeda jauh gitu. Tapi kalau dari hasil riset memang besok itu akan lebih tinggi daripada hari ini gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat kondisi lapangan, ini memang terlihat bahwa kalau bicara penggunaan kendaraan pribadi atau yang melewati jalan tol, dari data operator jalan tol ini memang angkanya sudah melonjak cukup tajam ya. Di H-5 yaitu kemarin itu sudah mencapai lebih dari 200% kenaikan mobil yang keluar dari Jabodetabek menuju ke arah Jawa ya, ke arah Trans Jawa. Jadi memang ini lonjakannya sudah mulai kelihatan, sementara ke arah yang lain baik itu yang ke arah barat maupun ke arah selatan ini rata-rata 10-50% peningkatannya. Jadi kita sih masih melihat ini akan terus terjadi sampai besok, Jason. Nah, ini yang mungkin juga perlu menjadi perhatian masyarakat ya, agar juga mempersiapkan diri dengan situasi-situasi kepadatan yang mungkin akan dihadapi di sepanjang jalan tol gitu. Baik, lonjakannya sudah dimulai hari ini dan besok diprediksi akan lebih tinggi dibandingkan dengan hari ini. Nah, Ibu Adita, apa kemudian menjadi fokus dari Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik tersebut? Ya tentu kita bekerja sama dengan stakeholders yang lain ya, termasuk yang utama adalah dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini Korlantas Polri. Karena ketika kami kemudian bersama PUPR dan Korlantas serta Kementerian Perhubungan itu membuat surat keputusan bersama terkait dengan pengelolaan lalu lintas, ketika diimplementasikan ke lapangan, ini komandannya ya, leadingnya ada di kepolisian, ada di Korlantas. Jadi keputusan juga hari ini sudah diputuskan untuk one way sejak kemarin ya, dan masih berlanjut sampai pagi ini, itu adalah keputusan di lapangan yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri. Berdasarkan data-data yang dikeluarkan oleh operator jalan tol dan juga oleh Kementerian PUPR. Setelah dianalisis, kemudian dilihat bahwa kepadatan ini harus diurai dan segera harus diurai sehingga harus dilakukan rekayasa salah satunya dengan one way. Ada di ruas-ruas jalan juga yang akhirnya harus dilakukan kontraflow, melihat situasi kondisi di lapangan ya, gitu. Jadi memang ini adalah koordinasi dan kolaborasi, Jason, tidak bisa kita lakukan sendiri. Dan saat ini setelah implementasi memang kepolisianlah yang kemudian menjadi penjuru kami. Ya, itu kalau untuk di jalan tol ya dan jalan arteri. Sementara kalau di transportasi umum, tentu kami mengawasi dan pelaksana di lapangan adalah operator prasarana maupun sarananya. Jadi ini kami mengawasi betul, petugas juga diturunkan, ada posko-posko untuk koordinasi juga. Jadi sampai saat ini kita lihat kalau untuk transportasi umum masih berjalan cukup lancar ya, tidak ada kendala-kendala yang terlalu berarti. Baik, Bu Adita, berarti kami ingin ditegaskan lagi, artinya walaupun praktiknya nanti di lapangan teman-teman dari Korlantas Polri yang akan menyesuaikan kebijakannya, baik itu one way, ganjil genap, dan juga kontraflow, tapi artinya ini sangat situasional, tidak saklek begitu ya Bu ya peraturannya. Artinya masyarakat bisa lihat di mana nanti informasi terkait dengan aturan atau pengalihan arus lalu lintas ini? Ya, sebenarnya jadwal yang sudah didesain dari awal memang sudah diumumkan sejak beberapa minggu yang lalu ya. Seharusnya memang dimulai sejak tanggal 5 yang kemarin. Namun demikian, sekali lagi betul seperti yang disampaikan Jason tadi, ini polisi akan melihat situasi di lapangan berdasarkan traffic counting yang itu dikeluarkan oleh pihak operator jalan tol. Jadi memang kita sudah meminta semua operator ini punya sistem menghitung ya volume kendaraan dibandingkan dengan kapasitas jalan itu sendiri.
Ketika sudah sampai angka tertentu, kira-kira 0,7 rasionya antara volume dengan kapasiti, itu artinya sudah saatnya dilakukan rekayasa di ruas tersebut. Memang akan diberikan waktu ya untuk sosialisasi dan informasi kepada masyarakat. Tetapi sekali lagi ini adalah keputusan yang betul sekali sifatnya situasional. Nah, memang jadwal sudah kita keluarkan, tetapi ini lebih untuk persiapan masyarakat ya. Ketika sudah di jalan, mohon pantau terus media sosial NTMC Polri maupun juga operator jalan tol. Seperti misalnya kalau untuk di Jakarta Cikampek ini di Jasa Marga, kemudian kalau di Cipali itu ada operator juga di bawah Astra Infra. Sebaiknya pantau di media sosial masing-masing, nanti akan kelihatan update-nya seperti apa, dan pastinya ketika diterapkan katakanlah masih 2 jam lagi, saat ini sosialisasi pasti sudah disampaikan. Jadi ada persiapan ya untuk masyarakat juga siap-siap. Jadi tidak di tengah jalan tiba-tiba lalu dilakukan rekayasa, tidak. Pasti sebelumnya sudah akan disosialisasikan lewat media sosial. Baik, ada NTMC Polri dan juga media sosial dari operator jalan tol yang bisa dijadikan acuan begitu oleh masyarakat yang menggunakan jalur tol untuk mengetahui rekayasa lalu lintas. Tapi Bu Adita, selain kendaraan-kendaraan pribadi, bagaimana pula dengan kendaraan-kendaraan yang menggunakan kendaraan bus sepertinya program-program mudik gratis dari pemerintah dan juga BUMN ini kan juga lewat jalan tol. Sebenarnya penyerapannya untuk pemudik yang menggunakan moda transportasi ini apakah meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Ya, betul sekali. Meningkat dari tahun lalu, apalagi juga penyelenggaranya juga lebih banyak ya dibandingkan tahun lalu. Kapasitas atau kuota yang tersedia juga jauh lebih banyak. Sebagian besar sudah mulai diberangkatkan sejak beberapa hari yang lalu. Kemarin juga Kementerian BUMN juga melepas ya ribuan pemudik. Hari ini juga nanti pihak Polri juga akan melepas. Kemarin juga Kementerian Perhubungan melepas juga. Jadi sebenarnya fasilitas ini cukup banyak ya kuotanya, dan saya lihat animo masyarakat juga cukup baik. Tetapi memang perlu diantisipasi ya agar kuota itu betul-betul terpenuhi. Karena kadang-kadang pendaftar ini melakukan pendaftaran di beberapa tempat ya, sementara yang dia pakai hanya mungkin di satu penyedia mudik gratis. Nah, ini yang kami himbau juga kepada masyarakat ya, untuk mendaftar itu di satu tempat saja dan positif untuk digunakan, agar memberikan kesempatan kepada yang lain. Setidaknya ini bisa ya sedikit mengurangi ya penggunaan sepeda motor untuk mudik. Yang ini memang sebenarnya tidak berkeselamatan, karena memang motor tidak dirancang untuk jarak jauh gitu ya. Jadi ini membantu sebagian masyarakat supaya bisa mudik dengan nyaman. Kalaupun perlu membawa motor, kami sediakan juga mudik dengan membawa motornya secara gratis ya. Jadi ini sampai saat ini terus dijalankan, dan nanti juga jam 10 kami juga akan melepas lagi mudik gratis di Terminal Jati Jajar di Depok. Jadi masih banyak rangkaian mudik gratisnya dan animonya cukup baik. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa bertambah lagi. Baik, ada peningkatan untuk yang menggunakan program mudik gratis. Nah, tadi Bu Adita juga menyinggung soal pemudik motor. Ibu, data dari Kemenhub ini, data minggu lalu saya ambil, itu ada sekitar 30 juta pemudik motor yang diprediksi akan mudik tahun ini. Apakah jumlah tersebut masih akan bertambah lagi menjelang puncak arus mudik hari ini? Ya, itu angka potensi ya, Jason. Jadi secara realisasi mungkin tidak sebesar itu. Namun demikian yang paling penting adalah kita manage agar kalaupun masih ada pemudik yang memaksakan diri menggunakan motor, itu kita tetap bantu untuk mereka tidak terlalu lelah. Jadi di sepanjang arteri nanti, berbagai fasilitas yang dimiliki Kementerian Perhubungan dan juga kepolisian setempat itu akan dimanfaatkan sebagai rest area dengan target utama adalah pemudik motor. Kita memang tidak bisa melarang ya pemudik menggunakan motor, namun demikian yang bisa kita lakukan menghimbau untuk tidak menggunakan, gunakanlah transportasi umum. Namun kalau memang terpaksa harus menggunakan sepeda motor, jangan kelelahan. Karena faktor utama kecelakaan sepeda motor itu karena kelelahan dan juga karena sebenarnya motor tidak dirancang untuk jarak jauh. Jadi kita sarankan, kita minta untuk banyak beristirahat. Dan pemerintah sudah menyediakan di sepanjang jalur arteri. Itu. Soal angkanya kami melihat akan terus terjadi ya sampai nanti di puncak mudik.
termasuk juga di penyeberangan ini sudah kelihatan sekali banyak yang menyeberang ke Sumatera menggunakan motor, itu sudah meningkat sekali mulai 2 hari yang lalu. Dan kita prediksi hari ini akan terus terjadi. Jadi ya ini yang kami wanti-wanti betul kepada pemudik motor, banyak beristirahat ya, jangan memaksakan diri gitu. Baik, artinya sarana prasarana di jalur arteri untuk pemudik yang menggunakan motor ini juga dipersiapkan. Nah, berbicara soal sarana prasarana, Ibu, apa yang kemudian jadi fokus dari Kementerian Perhubungan? Apakah ada sejumlah perbaikan jalan arteri yang dilakukan atau mungkin jalan tol yang masih diperbaiki? Karena kita tahu kemarin juga masih ada tol Bocimi juga. Itu yang kemarin sempat longsor. Apakah targetnya akan kapan selesainya, Bu Adita? Ya, yang pasti adalah 10 hari sebelum arus mudik itu semua perbaikan atau semua konstruksi yang ada di jalan tol itu semua diberhentikan. Ya, karena ini bisa mengganggu kelancaran lalu lintas sehingga harus dihentikan sementara sampai nanti setelah masa mudik selesai. Nah, yang kedua, memang ada beberapa dampak dari cuaca ya dan juga beberapa bencana alam yang mengakibatkan adanya kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilalui. Terkait Bocimi, saat ini memang leading sektornya ada di Kementerian PUPR, masih berupaya ya untuk bisa melakukan perbaikan, sehingga kemarin juga informasi dari Pak Menteri PUPR, Pak Basuki, diupayakan sebelum di hari H itu kalau memungkinkan bisa digunakan temporary, sementara ya. Tetapi tentu kita bersiap untuk situasi terburuk, artinya bersiap untuk tidak bisa digunakan dan ditutup sama sekali. Itu kita harus siap. Dan pemerintah sudah mempersiapkan jalur alternatif, arteri, maupun juga jalur tol yang lain. Memang pasti akan menimbulkan kepadatan ya, atau permasalahan bagi yang memang akan menuju katakanlah ke Sukabumi dan sekitarnya. Tetapi ya ini kita tidak bisa memaksakan diri. Kita mohon pengertian masyarakat, tetap bisa melalui tetapi mungkin di jalur yang akan lebih padat daripada ketika harus lewat tol. Itu yang kita lakukan, Mas, dan tentunya nanti petugas akan kita turunkan lebih banyak ya untuk membantu masyarakat termasuk kepolisian daerah setempat. Itu juga akan diturunkan. Baik, kalau tidak bisa melewati jalur tol Bocimi sendiri kan dialihkan melalui jalur-jalur lain seperti jalur arteri atau kemarin dibilangnya adalah tol Cigombong. Nah, ini bagaimana Bu kesiapan dari jalur-jalur tersebut? Ya tentu sudah disiapkan ya, karena sebenarnya semua jalur ini kan memang baik arteri, tol, dan tol apapun yang kemudian sejalur ke arah itu semua pasti sudah disiapkan dalam rangka mudik. Memang yang harus dipersiapkan adalah akan ada limpahan volume kendaraan yang pasti jauh lebih besar daripada yang diprediksi semula. Karena akhirnya kan tidak bisa terbagi ya volumenya, semuanya akan melalui jalur yang sama. Ini yang kita antisipasi, petugas tadi diturunkan lebih banyak. Dan bisa jadi nanti ada rekayasa-rekayasa lokal ya, dalam arti mungkin nanti juga diberlakukan kontraflow atau diberlakukan one way, bisa saja terjadi gitu ya. Baik itu di arteri pun sangat mungkin dilakukan rekayasa itu. Nah ini adalah wewenang dari kepolisian daerah setempat, ya tentu karena ini adalah dampak dari tol yang dikelola oleh pemerintah pusat, ya tentu nanti akan ada juga diturunkan petugas dari pemerintah pusat untuk membantu di daerah. Baik. Terakhir Ibu Adita, moda transportasi apa yang dipantau sampai dengan hari ini yang menyerap pemudik paling banyak dan kemudian antisipasinya seperti apa? Ya, sudah jelas yang paling banyak memang kendaraan pribadi, Mas ya. Meskipun dari hasil riset kita, pilihan favorit kan kereta api. Tetapi kita sadari kereta api kapasitasnya mungkin tidak bisa lebih dari 4,5 juta seat ya. Sehingga sudah bisa dipastikan sebagian besar masyarakat akan tetap menggunakan kendaraan, baik itu pribadi maupun kendaraan sewa. Dan juga bis ya. Maka tidak heran kalau tol dan juga arteri sekarang sudah dipadati karena inilah memang sampai saat ini pilihan yang digunakan oleh masyarakat. Kalau kendaraan umum atau transportasi umum, memang betul kereta api itu yang paling besar kapasitas yang tersedia. Lalu juga pesawat udara. Ya, pesawat udara ini juga kapasitasnya hampir sama, sekitar 4 juta. Yang ini tentu sudah dipadati dan akan mencapai puncaknya kalau penerbangan itu kira-kira besok hari Minggu ya. Sementara kalau kereta api sudah mulai sejak seminggu yang lalu. Jadi ini yang kami pantau terus ya, khususnya kalau untuk yang paling menantang dan paling punya potensi permasalahan memang adalah jalan tol dan arteri. Karena ini kendaraan pribadi kan kita tidak bisa pastikan mereka akan berangkat kapan. Yang bisa punya kan angka potensinya ya. Sementara kalau tiket itu sudah jelas.
hari apa, berapa volume orangnya, penumpang, jadi lebih bisa termanage. Ya ini Mas, jadi kita tetap semua kita fokuskan, tetapi penanganan yang paling utama memang ada di jalan tol dan di jalan arteri, kendaraan pribadi khususnya. Baik, kesimpulannya adalah untuk masyarakat bisa mengantisipasi karena diprediksi hari ini dan besok itu merupakan peaknya begitu ya Bu ya, atau memang puncak arus mudik terjadi dan diprediksi. Terima kasih Jubir Kementerian Perhubungan Ibu Adita Irawati telah memberikan informasinya bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.